Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Soekarno-Rizky, NPM 19 10 30 50 96. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan inovasi pembelajaran biologi yang berjudul Pengembangan e-modul biologi materi metabolisme sel berbasis project based learning disertai dengan QR code. Rancangan inovasi pembelajaran ini dibuat berdasarkan observasi yang telah dilakukan kepada siswa SMA IPA kelas 12 SMA Negeri 1 Ceper. Setelah melakukan observasi, teridentifikasi adanya permasalahan sumber belajar yang selama daring ini digunakan, yaitu sumber belajar yang digunakan sangatlah monoton dan hanya itu-itu saja, tidak menarik dan tidak dapat meningkatkan motivasi siswa. Kemudian, sumber belajar yang digunakan susah untuk diakses. Kemudian, guru tidak memberikan penjelasan tambahan ataupun video tambahan untuk memudahkan siswa dalam mempelajari materi metabolisme sel. Nah, maka dari itu dengan adanya pengembangan e-modul biologi materi metabolisme sel ini diharapkan dapat menjadikan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian, kebutuhan pengembangan. Siswa membutuhkan sumber belajar yang mudah diakses. Siswa membutuhkan sumber belajar yang menarik dan mudah dipahami. Siswa membutuhkan sumber belajar yang membuat mereka merasa nyaman dalam belajar walaupun secara daring. Siswa membutuhkan penjelasan tambahan melalui video sehingga memudahkan dalam memahami materi. Kemudian, tinjau pustaka. Penggunaan sumber belajar bagian dari komponen yang mempengaruhi pembelajaran. Bahan ajar perlu disesuaikan dengan kondisi siswa dan strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Pemanfaatan dan pemberdayaan modul untuk menunjang pembelajaran merupakan suatu keniscayaan bukan hanya untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran, tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan penguasaan materi baik guru ataupun siswa. Sastriawati 2015. Hakikatnya, modul hendaklah menjadi sumber informasi yang mudah dicermati dan digunakan. Modul elektronik merupakan media pembelajaran yang berbentuk elektronik yang bisa dijalankan di komputer atau dibaca melalui komputer, serta dapat merancang dengan berbagai paduan software yang diperlukan. Mariam 2019. Kemudian, manfaat penggunaan media e-modul sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran antara lain dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas, dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Materi yang dikembangkan dalam e-modul bersifat pengayaan. Dari Anton 2013. Peserta didik dapat memperluas wawasan dengan mempelajari materi-materi tambahan yang disajikan dalam modul. Disediakan juga video materi pembelajaran yang dapat diakses hanya dengan men-scan QR code yang telah disediakan, sehingga siswa lebih mudah dalam belajar. Dengan demikian, sebenarnya dapat memotivasi kemandirian belajar peserta didik serta dapat menjadi pemicu kreativitas bagi mereka. Kriteria perangkat lunak pembelajaran yang baik adalah mengenai kefleksibelannya, mudah diupdate, isi ataupun konten bahan yang berkaitan, kesahihan dan mudah untuk digunakan. Keunggulan dari kebanyakan e-book yang ada saat ini yaitu mudah dibawa. E-book tidak membutuhkan kertas dan tinta, e-book lebih murah daripada harga buku cetak dan pendistribusiannya pun lebih mudah. Penggunaan kertas adalah salah satu penyebab dari efek rumah kaca atau global warming. Oleh karena itu, diperkenalkanlah penggunaan Quick Response Code atau QR Code pada pembelajaran yang lebih memberdayakan siswa agar dapat berperan aktif dalam proses belajar mengajar di sekolah ataupun secara daring. QR Code adalah image dua dimensi yang merepresentasikan suatu data, terutama data berbentuk teks. QR Code merupakan evolusi dari barcode yang awalnya satu dimensi menjadi dua dimensi. QR Code berisi informasi baik di arah vertikal maupun horizontal. Sedangkan barcode itu berisi data dalam satu arah saja. QR Code memegang jauh volume yang lebih besar informasi dari barcode. Narayanan 2012. QR Code bebas untuk menghasilkan dan mengakses data dengan cepat dan dapat dibaca dengan smartphone. Maka dari itu kenapa sih kok memilih disertai dengan QR Code? Nah,
karena dalam satu modul itu nanti dapat mencakup materi berbentuk teks ataupun disertai dengan link yang ada di QR code yang sudah disediakan. Jadi nanti tinggal di-scan aja, para siswanya sudah bisa melihat video yang diberikan. Selanjutnya yaitu alur pengembangan inovasi. Metode penelitian menurut Suharsimi Arikunto merupakan cara yang dipakai oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Peneliti ini mengacu pada model yang dikembangkan oleh Dick and Carey yaitu ADDIE. Model ini meliputi analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Jadi ada 5 langkah yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan pengembangan inovasi ini. Yang pertama, analisis. Analisis itu merupakan suatu tahap untuk mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan terkait dengan pengembangan e-modul. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa kebutuhan-kebutuhan dalam pengembangan ini yaitu adanya sumber belajar yang dapat diakses oleh siswa, yang menarik, dan lain sebagainya. Kemudian desain. Tahap ini juga dikenal dengan istilah membuat rancangan. Pada tahap desain, penulis merancang desain pembelajaran. Pada desain pembelajaran diperoleh desain pembelajaran draft modul dengan menggunakan model pembelajaran project-based learning. Yang ketiga yaitu tahap development. Pada tahap ini, rancangan yang dibuat dari tahap desain akan dikembangkan menjadi e-modul. Yang keempat, implementation. Tahap ini, peneliti menguji e-modul yang dikembangkan kepada calon pengguna. Yang kelima yaitu evaluation. Proses evaluasi ini dilakukan melalui uji coba perorangan, uji coba kelompok kecil, dan uji coba lapangan untuk mengetahui kelayakan produk terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, berikut merupakan gambaran rancangan inovasi mengenai modul biologi metabolisme sel. Setelah melakukan analisis permasalahan tadi, siswa merasa bosan dengan sumber belajar yang selama ini digunakan, tidak mendapatkan penjelasan tambahan. Ketika pembelajaran online, maka adanya e-modul disertai dengan QR Code ini diharapkan dapat memudahkan siswa dalam memahami materi metabolisme sel karena selain materi yang sudah disajikan dalam modul, siswa dapat men-scan kode yang ada di setiap submaterinya. Ini merupakan desain cover modulnya. Kemudian ini kira-kira nanti isi modulnya seperti ini, terdapat peta konsepnya. Nah, di sini di setiap submaterinya terdapat QR code yang dapat di-scan dan kemudian di bawahnya itu ada soal-soal atau pengayaan yang dapat dilakukan. Nah, ketika di-scan, ini akan mengarah kepada video yang telah disediakan, link video yang telah disediakan. Kemudian strategi implementasi pengembangan inovasi. Tahap implementasi pada tahapan ini dilakukan implementasi tahap awal dengan melakukan validasi atau uji coba terbatas dari aplikasi e-modul mata pelajaran biologi yang telah dikembangkan. Setelah melakukan tahap implementasi awal, baru dilaksanakan implementasi lapangan yang sebenarnya. Seperti itu kira-kira presentasi dari saya. Cukup sekian. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.